Halo Sobat Ekspor, kalian mau ekspor ke Australia tapi bingung soal pengiriman? Kirim lewat laut bisa lebih murah, tapi lama. Kirim lewat udara lebih cepat, tapi bisa bikin dompet jebol. Banyak eksportir pemula yang langsung ambil cara yang paling cepat atau paling murah, tanpa tahu sebenarnya apa yang paling cocok buat produknya. Padahal beda metode pengiriman, juga beda perlakuan, beda biaya, beda resiko. Kalau kamu nggak tahu pertimbangannya, bisa-bisa barangmu malah nyangkut di pelabuhan, rusak di jalan, atau rugi ongkir tanpa mendapatkan hasil. Nah, biar nggak salah langkah, di video ini kita bakal bahas 4 hal penting yang harus kamu ketahui sebelum pilih metode pengiriman buat ekspor ke Australia. Jadi sebelum kamu buru-buru booking kontainer atau cek ongkir ekspedisi, mending simak dulu 4 pertimbangan ini. 1. Pertimbangkan jenis dan volume barang. Kalau kamu kirim barang banyak, besar atau tahan lama kayak mebel, bahan baku, atau kerajinan, pengiriman laut lebih masuk akal. Lebih hemat per volume dan kontainernya bisa menampung lebih banyak. Tapi kalau kamu cuma kirim sedikit atau barangnya ringan, pengiriman udara lebih praktis meski tarifnya relatif lebih tinggi. 2. Evaluasi waktu dan biaya pengiriman. Kalau pembeli kamu butuh cepat atau barangnya punya masa kadaluarsa singkat, udara adalah pilihan utama karena sampai dalam 2-7 hari saja. Tapi kalau waktu fleksibel dan kamu nggak buru-buru, laut jadi solusi karena ongkirnya jauh lebih murah, meski harus nunggu 2-4 minggu. 3. Pertimbangkan faktor keamanan dan regulasi. Beda negara pastinya beda pemenuhan syarat regulasi yang dimiliki. Nah, Australia punya aturan impor yang cukup ketat. Barang yang dikirim lewat laut biasanya butuh perlindungan ekstra, dari kelembapan, guncangan, sampai handling di pelabuhan. Kadang juga butuh dokumen-dokumen tambahan. Kalau kirim lewat udara, handlingnya lebih cepat, tapi tetap wajib lengkapi secara dokumennya ya, terutama buat barang seperti makanan, kayu, atau produk-produk organik. 4. Pertimbangkan soal harga dan kemudahan. Secara umum, laut tentunya jauh lebih murah harga per kilonya, tapi prosesnya relatif lebih panjang. Nah, udara lebih mahal, tapi cocok buat pengiriman kecil atau urgent. Jadi jangan cuma lihat harga sekali kirim saja, tapi juga cek tentang pelayanan, kejelasan tracking, dan kecepatan respons. Bandingkan antara penyedia jasa sebelum kamu melakukan pilihan. Gimana Sobat Ekspor? Ternyata milih metode pengiriman nggak sulit-sulit amat kan? Nah, 4 poin tadi adalah dasar penting yang bisa bantu kamu untuk ambil keputusan lebih tepat. Jadi nggak cuma soal cepat atau murah saja, tapi tentang strategi yang pas buat bisnismu. Ingat ya, ekspor itu bukan perkara instan, tetapi soal kesiapan, perencanaan, dan kemauan buat terus belajar. Dengan langkah yang tepat, pelaku usaha dari Indonesia, termasuk UMKM, bisa mempunyai peluang untuk tembus ke pasar Australia, bahkan dunia. Jadi, kamu sudah siap belum untuk kirim produkmu ke Australia? Mulai dari sekarang, evaluasi lagi jenis produkmu, kapasitas produksi, dan cari tahu metode pengiriman yang paling sesuai. Jadi nggak perlu langsung besar, yang penting mulai dulu dengan benar. Tetap semangat dan salam ekspor.